Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, tidak henti-hentinya kita memuji serta bersyukur pada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berjumpa kembali, untuk bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan membahas dan melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan mim sakinah atau mim mati. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan bahawa lil mad di mana kita telah menyebutkan wal mimu intaskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidhil hija ahkamuha thalathatun liman dhabata. Kita telah menukilkan perkataan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, di mana beliau menyebutkan ada 3 hukum pada mim mati, yaitu di antara kita sudah membahas di pertemuan yang lalu, yaitu ikhfa syafawi. Maka berikutnya insyaallah taala kita akan membahas hukum yang kedua pada mim mati, yaitu idgham mithlain. Perlu difahami semua, hukum mim mati yang kedua adalah idgham saat bertemu dengan yang semisalnya. Maksudnya adalah apabila ada mim mati bertemu dengan yang semisal, yaitu mim mati juga. Idgham pada mim mati disebut dengan idgham mutamathilain atau mithlain shaghir. Ya. Apabila dilihat dari hubungan antara keduanya, maka huruf yang pertama itu mati dan huruf yang kedua itu hidup. Ya. Dan idgham ini, ya, kalau kita perhatikan adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa thani idghamun bimithliha ata wa sammi idghaman saghiran ya fata. Beliau mengatakan bahwa hukum yang kedua pada hukum mim mati adalah idgham bimithliha ata, yang dimana datang setelahnya huruf yang sama. Artinya idgham ini kan mim mati ini kan membahas mengenai huruf mim itu, yaitu dalam kondisi mati, bimithliha ata. Yang datang setelah mim mati itu adalah huruf mim mati lagi, mim yang hidup. Sehingga idgham saghir atau idgham mutamathilan saghir ini adalah apabila ada mim mati bertemu setelahnya mim yang hidup. Ya, makanya untuk idgham ini banyak nama, ya. Ada yang menyebutkan idgham mutamathilan saghir, ada yang menyebutkan idgham mithlain saghir, ada yang mengatakan ini adalah idgham syafawi, ada yang mengatakan ini adalah idgham mimi, ya. Dan ini semua nama ada padanya, ya. Kenapa dia disebut dengan idgham mutamathilan saghir? Karena idgham itu kan artinya memasukkan huruf pertama pada huruf yang kedua. Sehingga apabila ada mim mati bertemu dengan mim yang hidup, maka mim mati ini langsung dimasukkan kepada huruf yang hidup. Itu kenapa disebut dengan idgham. Adapun kenapa disebut dengan mutamathilan atau mithlain, karena perjumpaan dua huruf yang sama. Mim mati bertemu dengan mim yang hidup, maka dua huruf ini yang sama. Ya, mithlain atau mutamathilan adalah perjumpaan dua huruf yang dari sisi makhraj dan sifatnya sama. Adapun shaghir, kenapa disebut dengan shaghir? Karena shaghir itu adalah perjumpaan dua huruf yang di mana huruf pertama itu mati dan huruf yang kedua itu hidup. Adapun nanti pembahasan secara detailnya mengenai pertemuan iltiqa harfain, yaitu perjumpaan dua huruf, maka nanti insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, jadi itu yang harus difahami oleh kita semua, bahwasanya idgham, ya, idgham mutamathilan shaghir atau yang biasa kita di Indonesia dengan menyebutnya idgham mimi, itu adalah perjumpaan dua huruf yang sama, yaitu mim mati bertemu dengan mim yang hidup. Maka kalau kita lihat di dalam mushaf Madinah,
cara penulisan idgham mimi atau mithlan shaghir ini adalah dengan tidak menulis sukun di atas mim yang pertama. Ya, jadi contohnya misalkan dalam surat ini ya, Quraisy, alladzi at'amahum mi. Ya, alladzi at'amahum mi. Maka pada mushaf Madinah itu mim yang pertama tidak ada tanda sukun. Akan tetapi di mim yang kedua itu ada tanda tasydidnya, yang menandakan bahwasanya kita harus memasukkan pada huruf yang kedua secara sempurna. Ya, itulah mengapa diberikan tanda tasydid pada huruf yang kedua. Nah, maka di antara kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam membaca idgham mimi atau mutamatsil shaghir ini, yang pertama adalah tidak menyempurnakan gunnah padanya. Contohnya tadi di surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu tidak sempurna dan itu salah. Maka harus disempurnakan dengan dengungan yang sempurna. Contohnya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ditahan terlebih dahulu. Karena hukum ini yang kedua ini adalah sama halnya ketika mim bertasydid. Makanya idgham shaghir atau idgham mutamatsil shaghir atau idgham mimi ini dia masuk kategori gunnah yang sempurna. Yaitu seakan-akan kita membacanya mim yang bertasydid. Ya, jadi itu yang harus kita fahami bersama. Jadi kesalahan yang pertama tidak menyempurnakan gunnahnya. Adapun kesalahan yang kedua adalah berlebihan dalam memanjangkan kadar gunnahnya. Contoh, mungkin ini biasa terjadi bagi mereka yang terlalu fokus kepada nada. Contohnya, alladzi at'amahum min ju'in wa aman. Nah, itu terlalu lama. Ya, sehingga kadarnya tidak begitu lama. Oke lah, memang panjang. Artinya kadar gunanya lama, namun tidak begitu lama. Tidak terlalu lama. Ya, ada kadarnya. Makanya inilah pentingnya kita talaki. Pentingnya kita ini musyafahah. Membaca di hadapan guru yang memang sudah menguasai di bidang tersebut. Ya, khususnya mereka yang sudah memiliki ijazah Al-Quran. Jadi hati-hati dalam membacanya. Oke, betul dia membaca dengan kadar yang panjang. Tapi kalau terlalu panjang pun itu salah juga. Ya, Islam bahkan dalam bacaan Quran itu kita harus sesuai dengan kaidah. Tidak berlebihan dan tidak juga mengurangi. Ya, makanya Al-Imam Sakhawi rahimahullah mengatakan lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani. Kita enggak boleh melebihi dan tidak boleh mengurangi. Kalau memang sudah kadar seperti itu, ya sudah, terapkan seperti itu. Nah, itulah kesalahan yang kedua itu, terlalu berlebihan dan memanjangkan sekali kadar gunnahnya. Kemudian, yang ketiga adalah isba'. Isba' itu contoh gini. Tadi kan saya di surah Quraisy ya, alladzi at'amahum min ju'. Jadi kalau isba' itu seperti kita memberikan mat sebelum mim. Contohnya, alladzi at'amahum kayak hum, kayak panjang ya? Betul. Isba itu arti memanjang atau bahasa kita tamtito. Seperti at'amahum. Nah, kalau di slow motion kan seperti itu ya. Okay. Jadi kayak ada memanjang baru ke mim. Harusnya kan langsung dimasukkan ke mim langsung. Alladzi at'amahum. Nah, itu. Jangan memanjang ketika mau masuk. Kalau mau berlama-lama, masukkan dulu baru lama-lama. Nah, itu jadi hati-hati di situ mengenai bacaan idgham mimi atau idgham mithlan shaghir ini. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, kemudian kita akan membahas hukum yang terakhir pada mim mati, yaitu adalah izhar syafawi. Di mana Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa thalithul izharu fil baqiyah min ahrufi wasammiha syafwiyah. Beliau rahimahullah mengatakan hukum yang ketiga dari hukum mim mati adalah izhar. Izhar min ahrufi wasammiha syafwiyah. Ya, di mana izhar itu artinya adalah perjumpaan dua huruf, yang di mana huruf pertama itu mim mati bertemu setelahnya huruf yang hidup selain mim dan ba. Karena kalau mim ketemu ba itu namanya ikhfa syafawi.
Kalau mim ketemu mim namanya apa? Idgham mimi atau mithlain. Nah, otomatis huruf hijaiyah yang masuk pada hukum mim mati itu kan 28 ya, karena alif tidak dihitung. Sehingga sudah hilang 2 huruf. Sehingga 28 dikurangi 2 berapa? 26. Sehingga 26 huruf ini dikategorikan kepada hukum yang ketiga, yaitu idhar syafawi. Kemudian bagaimana kita membaca idhar syafawi? Jadi kalau saya tanya misalkan mim mati ketemu ta, maka masuk kategorinya apa? Kita lihat. Ikhfa syafawi itu kan mim ketemu ba. Idgham mithlain shaghir itu kan mim mati ketemu mim. Maka mim mati ketemu ta hukum yang ketiga yaitu idhar syafawi. Nah, jadi hurufnya banyak ya, 26 huruf. Ya, intinya selain dari mim dan ba itu saja. Ya, intinya itu. Kuncinya itu di 2 hukum sebelumnya. Kalau kita sudah hafal huruf dan hukum 2 sebelumnya itu, insya Allah yang ketiga ini mudah. Walaupun jumlahnya banyak hurufnya, namun sangat mudah kita hafalkan. Nah, jadi apa itu idhar syafawi? Sebelumnya perlu diketahui, idhar itu idahu atau al-bayan. Idahu wal-bayan. Idhar itu artinya idah, wadih atau al-bayan, yaitu jelas. Maksudnya adalah, sebagaimana disebutkan, bahwa makna dari idhar syafawi itu adalah ikhrajul harfil mudhari min makhrajihi bi ghairi gunnatun zahiratun ay zaidatun. Di mana dikatakan idhar syafawi itu adalah mengeluarkan huruf dengan jelas dari makhrajnya, ya, tanpa ada gunnah tambahan. Maksudnya apa? Mengeluarkan huruf dengan jelas maksudnya adalah mengucapkan huruf mim dengan jelas dari sisi makhraj dan sifat, tanpa menyamarkan, tanpa memberikan kesamaran pada pengucapannya. Kemudian bi ghairi gunnatin, tanpa ada gunnah. Apa yang dimasukkan dengan ini? Maksudnya adalah kita itu dalam menahan mim matinya itu jangan terlalu lama. Ya, jangan terlalu lama. Ya, kalau kita istilahkan mungkin seperti dua harokat lah menahannya. Karena tadi dijelaskan idhar syafawi ini adalah dengan kita menerapkan dan tetap menjelaskan mim mati baik makhraj dan sifat. Sehingga idhar syafawi ini dia masuk kategori gunnah yang tidak sempurna. Kalau gunnah sempurna itu kan sehingga kadarnya panjang bacanya. Adapun kalau idhar syafawi itu tidak. Akan tetapi dia kembali kepada sifatnya, yaitu apa? Tawassut. Sehingga dia cukup dialirkan sebentar kemudian langsung dilepas. Ya, tanpa dengan berlama-lama. Karena kalau lama-lama itu salah. Itu tidak ada pada idhar syafawi. Itu terjadi pada idgham mutamatsilan shaghir dan ikhfa syafawi. Adapun idhar tidak. Ya, jadi itu yang harus difahami oleh semuanya. Dan untuk mengenai penulisan idhar syafawi ini, di atas mimnya itu ada tanda sukunnya. Ya. Nah, itulah harus kita fahami mengenai 2 hukum ini. Sehingga di antara kesalahan dalam mengucapkan idhar syafawi adalah terlalu lama. Kalau hukum sebelumnya itu kan terlalu cepat. Nah, adapun idhar syafawi ini terlalu lama. Karena dia tidak boleh lama-lama gunahnya. Cukup memberikan sifat tawasutnya saja. Contohnya misalkan, jangan jauh-jauh di surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa. Nah, yang pertama an'amta, mim ketemu ta. Ya kan? Itu kan mim ketemu ta idhar syafawi. Karena kalau mim ketemu ba ikhfa syafawi, mim ketemu mim idgham mithlain shaghir. Maka mim ketemu ta adalah idhar syafawi, sehingga cukup kita mengalirkan sifat tawasud pada mimnya saja. Sehingga kita baca siratal ladzina an'amta alaihim cukup dialirkan sebentar, tidak lama-lama seperti ini. Contohnya ini salah ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini terlalu lama. Ya, jadi tidak begitu lama, cukup dialirkan sebentar lalu kemudian lepas. Begitupun pada alaihim wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang benar. Adapun yang salah terlalu lama, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu salah. Karena itu terlalu lama. Jadi itu yang pertama, kesalahan yang sering terjadi pada hukum yang ketiga, yaitu idhar syafawi. Kemudian kesalahan yang kedua adalah
memantulkan mimnya. Nah, ini sering terjadi ya. Ini sering terjadi pada imam-imam yang ada. Jadi hati-hati, mim itu tidak memiliki sifat qalqalah. Dia memiliki sifat tawasud, yaitu apa? Ditahan dengan aliran yang sedang. Sehingga merupakan kesalahan kalau kita memantulkan. Contohnya, siratal ladzina an'ama, tidak boleh. Ya, ghairil maghdubi alaihim walad. Tidak boleh. Tidak boleh dipantulkan. Atau kesalahan yang ketiga adalah terlalu cepat dalam mengalirkan atau bahkan tidak ada aliran. Contohnya, siratal ladzina an'amta alaihim, itu terlalu cepat. Sedangkan dia itu sifatnya tawasud, harus ditahan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Intinya kalau bibir sudah rapat, nah sebentar langsung dilepas. Siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti itu. Itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada idhar syafawi. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai hukum mim mati, di mana hukum mim mati ini adalah mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28. Ya, karena huruf hijaiyah 29, akan tapi tidak mungkin mim mati ketemu alif, karena alif tidak berharokat. Dia selamanya mati, sehingga dihapuslah alif, sehingga menjadi 28 huruf hijaiyah. Jadi, mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28. Dengan terjadinya perjumpaan atau pertemuan ini, terjadilah hukum, yaitu bacaan menjadi 3 bacaan atau 3 hukum. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, yaitu apabila mim mati bertemu dengan ba. Yang kedua adalah idgham mutamathilan shaghir atau idgham mithlan shaghir atau idgham syafawi atau idgham mimi. Itu adalah perjumpaan mim mati dengan mim yang hidup. Ya. Adapun hukum yang ketiga adalah izhar syafawi, yaitu apa? Perjumpaan mim mati dengan huruf selain mim dan ba. Ya. Jadi ada 3 hukum dan ini yang harus kita fahami bersama. Jadi untuk hukum yang pertama dan kedua, yaitu ikhfa syafawi dan idgham shaghir atau idgham mimi, maka cara membacanya kita harus ditahan lama. Adapun yang ketiga, idhar syafawi sedang, ya, dengan sifat tawasudnya. Ya, jadi ini harus kita fahami bersama mengenai hukum mim mati ini. Kemudian, kalau kita melihat di dalam kitab-kitab tajwid yang dikarang oleh para ulama qurrar rahimahumullah taala, mereka biasanya memberikan tanbih, memberikan pada akhir baitnya itu peringatan, wanti kepada mereka yang membaca Al-Quran dengan apa? Salah satunya saya ambil dari kitab Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala. Beliau memberikan peringatan khusus ketika adanya mim mati berjumpa dengan waw dan fa. Kalau kita lihat dari hukum mim mati ketemu waw, hukumnya apa? Ikhfa syafawi bukan. Idgham shaghir juga bukan. Maka dia masuknya apa? Idhar syafawi. Mim mati ketemu fa pun sama, idhar syafawi. Syekh Sulaiman, bahkan ulama-ulama qurra terdahulu, mereka membuat khusus pembahasan, bukan pembahasan, akan tapi bacaan pada perjumpaan 2 huruf ini. Karena banyaknya mereka yang salah dalam membacanya. Makanya Syekh Sulaiman membuat di akhir bait pada bab mim mati, beliau mengatakan wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Beliau rahimahullah mengatakan, berhati-hatilah, wahdhar, yakni ihdhar, hati-hati, lada wawin wafa'an takhtafi, ketika ada mim mati, lada wawin wafa'an takhtafi, berjumpa huruf waw atau fa. Mengapa? Liqurbiha, disebabkan mim, waw dan fa ini kan 3 huruf ini makhrajnya sama-sama di bibir. Ma, wa, fa. Ini kan 3 huruf ini keluar dari bibir. Jadi hati-hati ketika berjumpa mim dengan waw dan mim dengan fa. Di antara kesalahan yang sering terjadi adalah meleburkan atau dengan menyamarkan suara mimnya. Disebabkan dia hanya dia terfokuskan pada huruf berikutnya. Nah, inilah dikarenakan dekatnya makhraj sehingga mimnya tidak begitu jelas. Contoh misalkan mim mati ketemu waw, contohnya adalah di Al-Fatihah lagi ya. Contohnya
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Nah, dia tidak menyempurnakan dan tidak menjelaskan mimnya. Harusnya kalau dia faham mengenai tajwid, maka dia tahu bahwa mimnya harus dialirkan dulu. Makanya dia terlalu tergesa-gesa langsung ke waw. Mengapa demikian? Karena sama-sama keluar dari bibir. Makanya dia melupakan mim sehingga langsung masuk ke waw. Harusnya ditahan dulu. Ghairil maghdubi 'alaihim wa. Jadi dialirkan, jangan langsung ghairil maghdubi 'alaihim walad. Karena langsung ke wawnya. Nah, ini sering terjadi dan ulama terdahulu mereka jauh-jauh sudah memperingati kita. Bahkan sering terjadi kesalahan sampai saat ini. Bahkan saya pun ketika mengajar masih banyak yang salah. Karena tadi mim dengan waw ini makhrajnya sama-sama di bibir. Makanya karena dia tidak menyempurnakan sifat dan makhraj dari mim itu sendiri, sehingga dia langsung masuk ke waw. Dan akhirnya adalah mim tidak jelas atau samar. Berikutnya mim dengan fa. Contohnya, hum fiha khalidun. Ada orang yang baca gini, hum fiha khalidun. Karena apa? Karena dia udah mempersiapkan fa-nya. Padahal kalau dia tahu bahwa mim itu ada memiliki sifat tawasud, dialirkan dulu baru kemudian ke fa. Hum fiha khalidun. Nah, inilah. Jadi inilah peringatan-peringatan yang ada pada ulama-ulama terdahulu dan Masya Allah, dan memang terjadi ya, peringatan itu ya terjadi hingga saat ini. Makanya kita memang ini kesalahannya mungkin kita katakan ringan ya, karena tetap itu mimnya jelas, akan tapi karena kurang sifat saja. Namun ini tetap sebuah kesalahan yang harus kita hindari ya, karena mau kesalahan besar mau kecil itu tetap sebuah kesalahan yang harus kita hindari, karena yang kita baca adalah kalamullah. Maka bacalah dengan sebaik-baik bacaan. Itu harus kita fahami bersama mengenai pertemuan kali ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab hukum mim mati. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala pada sesi kedua kali ini kita akan melanjutkan tahsin kita pada suratul Alaq ya, atau surat Al-Alaq. Tepatnya kita sudah melalui pada pertemuan yang lalu ayat yang pertama dan yang kedua, maka insyaallah ta'ala di malam ini kita akan melanjutkan pada ayat yang ketiga. Lihat di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Lihat di ayat yang ketiga. Di situ ada huruf qaf. Ya, ada huruf qaf, di mana huruf qaf ini merupakan huruf yang dia itu bersifat qalqalah, atau bisa kita katakan memantul. Sehingga kita harus memantulkan qaf tersebut disertai dengan ketebalannya. Jadi jangan dibaca iqa. Kalau iqa itu tipis. Harusnya iqa. Ya, iqa. Jadi seakan-akan kita itu baca fathah. Iqa. Nah, cuman fathahnya ini seperberapanya, ya. Tidak seperti fathah namun kayak fathah. Memang susah untuk diistilahkan. Jadi intinya adalah dipantulkan disertai dengan ketebalan. Iqra wa rabbukal akram. Perhatikan setelah huruf ra itu kan ada hamzah mati ya. Iqra. Nah, dalam membaca hamzah sukun itu atau hamzah mati, hamzah ini kan sifatnya adalah syiddah. Syiddah itu kalau kita bahasakan dengan bahasa yang mudah, itu adalah rem mendadak. Jadi langsung ditahan. Jadi dibaca iqra, ra. Nah, langsung ditahan. Namun terkadang di antara teman-teman ada yang membacanya itu dia sudah direm, akan tapi kebablasan menjadi ain. Iqra. Nah, itu ain. Harusnya iqra, ra. Bukan ra, bukan.
Hati-hati ya, bedakan antara hamzah dengan ain, karena hamzah dan ain ini dua huruf yang makhrajnya beda. Hamzah berada di pangkal tenggorokan dan ain berada di tengah tenggorokan. Jadi hati-hati. Kemudian berikutnya wa rabbukal akram, wa rabbukal akram. Perhatikan pada lam mati pada al akram ya. Al itu dialirkan lamnya. Iqra wa rabbukal akram, akram. Kemudian kafnya ada hamas ya, dan dijelaskan desisannya. Iqra wa rabbukal akram. Nah, kemudian dalam membaca rom itu jangan gini. Saya akan baca dua bacaan, fokus pada mimnya. Yang pertama saya akan baca Iqra wa rabbukal akram. Itu yang pertama. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Nah, yang benar itu adalah yang pertama. Mengapa demikian? Karena mimnya itu harus ditahan dengan aliran dulu sebentar. Jangan langsung akram, akram. Kalau seperti itu, kalau dikatakan dari sisi makhraj benar tidak benar. Tapi sifatnya tidak sempurna. Sebab mim itu harus dialirkan dulu sehingga harus ditahan seperti itu. Iqra wa rabbukal akram. Seperti itu. Ditahan dulu ram. Namun juga tidak boleh terlalu lama. Dikhawatirkan nanti seakan-akan dia bertasydid. Contoh Iqra wa rabbukal akram. Nah, itu dikhawatirkan bertasydid. Jadi sebentar saja. Kemudian ayat yang keempat, Alladzi 'allama bil qalam. Perhatikan di alladzi. Sering terjadi dalam membaca lam tasydid ini ditahannya lama. Contohnya alladzi, alladzi, tidak usah lama. Ini itu cukup dimasukkan sudah. Alladzi, alladzi, jangan alladzi. Itu terlalu lama. Jadi cukup dimasukkan sebentar, kemudian sudah. Ya. Berikutnya allama, allama. Di situ lamnya bertasydid dan ditahan dulu. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, kemudian bil qalam, lam mati dan mim mati. Nah, dua-duanya sama-sama sifatnya tawasud. Jadi dialirkan. Alladzi 'allama bil qalam. Seperti itu. Kemudian 'allamal insana ma lam ya'lam. Berikutnya adalah fokus pada insana. Dalam membaca ikhfasin jangan dibaca langsung ke hidung. Contohnya 'allamal insana. Insana itu salah. Karena di posisi itu atau di bacaan seperti itu diperuntukkan kaf. Kaf dan kof. Nah, kaf dan kof. Adapun sin, maka kesamarannya sangat jelas. 'Allamal beda antara dengan beda ya. Itu hati-hati di situ. Kemudian malam ya'lam, malam ya'lam, mim mati, ain mati. Nah, itu dialirkan dengan sifat tawasudnya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi seperti itu. Kemudian ayat berikutnya yang ke-6. Kalla innal insana la yatgha. Perhatikan di ayat yang ke-6. Kalla in. Nah, di situ ada kalla yang pertama, lamnya bertasydid, jadi jangan ditahan terlalu lama ya. Jangan kalla in, jangan. Cukup kalla in, kalla, kalla. Cukup dimasukkan saja. Kemudian lamnya itu kan panjang ya. Apalagi kalau pemirsa bisa lihat di Mushaf Madinah itu ada benderanya. Ada bendera. Nah, biasanya kalau kita nggak paham hukum, yang penting kalau ada bendera panjang dah. Biasanya seperti itu. Nah, betul memang panjang. Di situ ada hukum namanya mad jaiz munfasil. Karena antara mad dengan hamzanya terpisah, bukan pada satu kata. Kalla
dan inna. Nah, itu dua kata yang berbeda. Jadi dia dibaca 2, 4, 5 ya. Pada asalnya mad jaiz ini dia itu memang dibaca 2 harokat lebih. Ya, berarti 3, 4 dan 5 karena dia kan kategori mad far'i. Mad yang memang dibaca panjang disebabkan karena ada hamzah di setelah huruf mad. Kan gitu. Namun, mad far'i ini kan terbagi menjadi 3. Ada mad yang memang dia wajib dibaca 2 harokat lebih. Ada mad yang wajib dibaca 6 harokat. Dan ada mad yang dia baca 2 harokat lebih dan boleh dibaca 2 harokat. Oke. Tadi kan saya katakan mad far'i mad yang dibaca lebih dari 2 harokat. Iya. Tapi ternyata ada hukum mad far'i yang asalnya dibaca 2 harokat lebih, namun tidak mengapa dibaca 2 harokat aja, nggak apa-apa. Salah satunya adalah mad jaiz ini, betul. Karena ya mad jaiz boleh dibaca 2 harokat saja, namun kita kembali biasa di Indonesia pakai dengan lebih, maka kita lebih, ya. Namun tidak masalah sesuai kaidah dibaca 2 harokat saja. Jadi saya ulangi, di situ dibaca 2, 3, 4, 5. Ya, intinya dibaca lebih dari 2 harokat. Kemudian hati-hati di situ ada inna, di situ ada nun bertasydid. Ya, ini nun bertasydid ini saya katakan lagi hati-hati dalam membacanya. Kalla innal insana layatgha. Nah, kemudian ini qalqalat ta. Hati-hati seringkali beberapa saudara kita yang keliru dalam mengucapkannya, mungkin karena ada huruf ghain juga. Ta tebal, ghain tebal, sehingga berjumpanya 2 huruf ini menyulitkan dia dalam memantulkan ta-nya. Jadi hati-hati dibaca la yatagha, la yatagha. Nah, gha-nya pun itu dibaca 2 harokat aja. Kalau waqaf, karena dia itu kan mad asli, mohon maaf, itu dia adalah mad asli. Cuman pertanyaan lah, itu kan di gha-nya ada bendera juga. Nah, bendera itu memang betul dibaca 2 harokat lebih bila mana kita ingin wasol lanjut sama ayat berikutnya. Contoh, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Nah, itu baru boleh dibaca panjang. Cuman kalau waqaf, kalau berhenti maka 2 harokat aja. Kalla innal insana layatgha. 2 harokat aja. Nah, itu yang harus kita perhatikan bersama. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan hingga ayat yang ke-6. Jadi hati-hati pada ayat-ayat ini pada sifat-sifat tawasud. Sifat tawasud itu terjadi pada 5 huruf. Dan kondisi 5 huruf ini harus sukun, yaitu dari kata lin umar, lam mati, nun mati, ain mati, mim mati, dan ro mati. Maka ketika ada 5 huruf ini dalam keadaan sukun, maka harus ditahan dengan aliran yang sedang. Ya, karena banyak aliran-aliran pada 5 huruf ini dilupakan. Sehingga kadarnya terlalu cepat dalam membaca Al-Quran. Itu saja yang harus diperhatikan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Mungkin ini bisa saya berikan. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas pemaparan hukum-hukum tajwid ya yang terdapat di surat Al-Alaq tadi ya. Dan insyaallah lanjutannya akan disampaikan di pertemuan berikutnya Ustaz ya. Baik pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM, tibalah kita untuk memplay memperdengarkan ya bacaan Quran dari pendengar kita semuanya yang sudah dikirimkan melalui voice note WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Yang pertama ada pendengar kita yang tidak menyebutkan namanya, tidak tahu dari siapa ya, kita akan coba perdengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma
زلزالها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ya, Masya Allah, Barakallahu fi. Masya Allah, bagus bacaannya. Namun ada sedikit poin yang harus diperhatikan di ikhfanya. Di situ tadi di yauma idzin tu hadithu, itu tadi lebih kedominan ke idhar. Yauma idzin tu, harusnya tu idzin Jadi itu tadi yang harus diperhatikan. Yauma idzin tuhadditsu, itu yang harus diperhatikan. Kemudian berikutnya tadi yang terakhir ya, ada pengucapan yang salah huruf ya, yang ayat terakhirnya. Itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fi. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas koreksinya ya. Kita akan perdengarkan lagi bacaan Quran lainnya yang sudah dikirimkan di 0852 10 943 943. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ya, langsung? Iya boleh Ustaz. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallahu fi. Bacaannya bagus, namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi za-nya sudah bagus, tapi di zai yang terakhir itu kurang dari sifat sofirnya. Tadi itu idza zulzilatil ardu. Nah, zilnya itu. Zil yang terakhir tadi zil. Nah, itu tadi kurang sofirnya. Hati-hati. Kemudian berikutnya tadi wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, athqalaha jangan dibaca athqalaha, jangan off. Kalau off itu kesannya kayak tebal. Jadi harus dijelaskan fathahnya a. Jadi dibaca athqalaha, jangan athqa. Nah, jangan. Berikutnya adalah ini yang poin yang terakhir adalah subhanallah, bagus Masya Allah untuk huruf ra-nya. Cuman hati-hati, ra ini kadang ada yang dia itu menjaga kehati-hatian pada ra-nya, tapi hakikatnya itu sebuah kesalahan karena takalluf berlebihan. Jadi hati-hati di ra ya. Ra-nya itu tidak usah berlebih-lebihan. Contoh gini, harusnya kan ra-nya kan seperti ini, ra. Nah, jangan dibaca ro. Nah, mungkin bacaan yang kedua ini tebal, namun kesannya itu terpaksa, memaksa. Sehingga ingat ucapan dari Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah, beliau mengatakan bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Baca Al-Quran itu dengan lutfi, dengan tenang,
rileks, lembut, ya, santai dalam pengucapannya bila ta'assufi, tanpa memberatkan kita. Contoh tadi itu bi anna rabbaka awhalaha. Rabbaka seperti itu aja, jangan bi anna rabbaka awha khairai jangan khairai ra. Ya, ra-nya sudah bagus, Masya Allah. Cuma tinggal dibuat relax aja. Ya, tinggal dibuat enjoy saja agar tidak terlalu berlebihan dalam pengucapan. Masya Allah, barakallahu fih. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas koreksinya saja. Dan kami masih mempersilahkan nih buat teman-teman pendengar radio kita FM yang saat ini sedang mendengarkan acara kami. Ya, ada lagi nih yang masuk, Ustaz. Kita akan coba perdengarkan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ya, bagus, Masya Allah, barakallahu fi. Bacanya bagus, namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah tadi yang akhbaraha, yang kho yang kedua ya. Kalau wa akhrajatil tadi sudah benar kho-nya tebal, namun yang kedua ini kurang tebal. Jadi harus diperhatikan, harus dijaga kestabilan ya, ketebalan pada huruf kho. Yang pertama sudah benar, namun yang keduanya kurang. Jadi hati-hati ya. Akhbaraha dijelaskan di situ. Kemudian yang terakhir tadi ikhfa yang terakhir ya, yauma idzi faman ya'mal mithqala dzarratin. Nah, tadi tidak jelas dalam pengucapan ikhfanya. Itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fi. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan ya atas koreksinya. Ini sebetulnya ada lagi yang masuk ya melalui WhatsApp ya, tetapi tidak bisa di play ini. Kenapa ya? Kayaknya waiting for this message, this may take a while. Alam kenapa nih? Jadi tidak bisa di play ya. Mungkin next time ya, insyaallah bisa coba kembali ya. Baik. Ya, kayaknya waktu juga ya yang membatasi perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Nampaknya harus kita akhiri perjumpaan kita di program Cara Kalam, kajian live malam hari. Kami ucapkan terima kasih saja, jazakumullah khairan. Ustaz Fauzi sudah hadir dan kembali berikan faedah ilmu buat teman-teman pendengar semuanya. Kami juga ucapkan terima kasih buat teman-teman pendengar radio kita FM yang sudah berpartisipasi di program Cara Kalam ya, kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tadi ada nih Ustaz, baru masuk nih Ustaz. Dicoba, kita akan coba perdengarkan dulu saja sebelum ditutup saja. Kita akan coba perdengarkan ya. Ya, berikut ini dari pendengar kita yang tidak menyebutkan namanya. Ustadz mohon dikoreksi katanya bacaan Qur'annya. Dari hamba Allah di Cirebon.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Masya Allah. Silakan Ustaz. Ya, Masya Allah, tidak asing suaranya. Masya Allah. Barakallahu Ustaz. Ya, Tidak ada koreksi juga nih kayaknya. Masya Allah. ada koreksinya. Yauma idzi yasdurun, dia di situ aja di idgham bi gunahnya. Idgham bi gunah. Iya, jadi idgham bi gunahnya kurang masuk ke hidung lagi. Kurang masuk ke hidung, jadi mohon diperhatikan. Iya. Ya, mohon diperhatikan untuk idgham bi gunahnya. Jangan dibaca yauma idzi, berarti tidak ada suara hidung. Padahal yang keduanya yang famai itu ada. Oke. Ya, jadi Masya Allah bacanya bagus sekali. Ya, barakallahu fiha, itu saja. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas koreksinya ya. Demikian tadi untuk Umu yang sudah bergabung ya di kesempatan malam hari ini. Dan ya kayaknya harus kita akhiri ya untuk perjumpaan kita di malam hari ini. Ustaz, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum ya. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan tentu saja bermanfaat ya buat kita semua yang mengikuti acara kita di kesempatan malam hari ini. Dan pertemuan berikutnya hukum mim sukun sudah selesai sudah ya. Berarti berikutnya insya Allah akan lanjut pada hukum-hukum lainnya ya. Ya, betul hukumnya. Ya, baik. Ada insya Allah. Ada ya insya Allah ya. Baik teman-teman pemirsa dan pendengar radio kita FM, kami juga ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Hafid dan Ustaz Fauzi serta segenap kru yang bertugas di malam hari ini mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM